Halo sahabat Ruang Novel, kembali lagi Ruang Novel akan melanjutkan cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun. Sebelum kita lanjut, jangan lupa siapkan kopi dan cemilannya agar lebih nyaman mendengarkan alur cerita novel ini. Chapter 806. Munculnya kembali kitab suci penghancuran besar. Gemuruh. Bumi yang luas mulai memancarkan getaran yang sangat kecil tetapi cepat. Gelombang demi gelombang fluktuasi mulai liar memancar dari lindung dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang. Saat fluktuasi menyebar, seluruh bentangan bumi mulai menjadi sunyi dan tandus dengan kecepatan yang mencengangkan. Puncak gunung yang semula hijau sekarang dengan cepat berubah menjadi layu dan kuning, sementara aura sunyi secara bertahap terpancar keluar. Sementara tanah menjadi tandus, gelombang energi tak terbatas yang mirip dengan lautan mengalir keluar dari bumi. Akhirnya mereka berkumpul di asal kehancuran, tubuh lindung, seperti gelombang pasang. Ini adalah kitab suci penghancuran besar Sekte Daoya. Melihat transformasi tanah yang tiba-tiba, teriakan alarm mulai terdengar dari sekitarnya. Beberapa orang bisa merasakan transformasi yang terjadi pada tanah tersebut. Selain itu, mereka juga bisa merasakan energi tak terbatas yang melonjak seperti banjir di dalam bumi melalui kaki mereka. Saya tidak akan pernah membayangkan bahwa Lindong akan benar-benar berhasil menguasai kitab suci penghancuran besar. Mata Wukun berubah serius saat dia melihat ke arah sosok di dalam kehancuran. Suaranya dipenuhi dengan kejutan yang tidak bisa disembunyikan. Secara alami, ini tidak terbatas hanya padanya. Bahkan mata Ling Qingzu, yang berdiri di samping, mengeras untuk sesaat. The Great Desolation Scripture cukup terkenal di antara sekte-sekte super lainnya. Saat itu, jenius iblis Yaotong juga telah mempelajari seni bela diri ini, memungkinkan dia untuk mencapai puncak generasi muda di wilayah Shuan Timur. Ketika dia menyerang gerbang Yuan pada akhirnya, dia telah mengubah radius 1000 mil tanah menjadi tanah yang benar-benar sunyi. Dengan kekuatan tanah yang tak terbatas, dia membunuh 3 tetua agung dengan marah. Ketiganya adalah monster tua yang telah melangkah ke tahap kematian misterius. Meskipun Lindong saat ini tidak dapat mencapai tingkat Yaotong sekarang, kitab suci penghancuran besar yang ditampilkan olehnya jelas tidak lemah. Tidak heran dia begitu percaya diri menghadapi Yuan Chang. Dia benar-benar memiliki kartu as tersembunyi di lengan bajunya. Di area gerbang Yuan, beberapa murid telah mengidentifikasi seni bela diri yang menakutkan dapat membuat ekspresi mereka berubah. Seketika, ketakutan muncul di kedalaman mata mereka. Aku tidak pernah membayangkan bahwa dia benar-benar akan berhasil mempelajari seni bela diri itu. Pada saat ini, wajah Ling Zhen juga berangsur-angsur berubah menjadi muram saat dia bergumam pada dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun, tidak ada orang lain selain Yaotong yang berhasil mempelajarinya. Bagaimana orang itu melakukannya? Tampilan yang tak terbayangkan muncul di mata Lei Qian. Tidak perlu terlalu khawatir. Meskipun Lindong berhasil memahami Great Desolation Scripture, dia masih jauh dari level Yaotong. Selanjutnya, masih ada emblem roh di dalam tubuh bos. Tidak peduli berapa banyak anak nakal itu melompat dan melompat hari ini, akan sulit baginya untuk lolos dari kematian, kata Ling Zhen sambil tertawa dingin. Kita tidak bisa membiarkan bocah ini pergi, jawab Lei Qian saat niat membunuh melintas di matanya. Lindong saat ini telah menunjukkan potensi yang agak menakutkan. Jika dia dibiarkan tumbuh, bahkan Yuan Chang mungkin tidak lagi dapat menekannya setelah beberapa tahun. Selanjutnya, adakah yang bisa menjamin bahwa orang ini tidak akan menjadi Yaotong berikutnya? Dia tidak bisa dibiarkan hidup, gumam Ling Zheng saat matanya sedikit menyipit. Bang-bang! Di bawah tatapan terkejut yang tak terhitung jumlahnya, getaran tanah yang telah bertahan untuk waktu yang singkat, akhirnya secara bertahap mulai berhenti. Pada saat ini, bumi dalam radius 100 mil sudah benar-benar tandus. Aura sunyi yang biadab meresap ke udara, menginfeksi pikiran orang-orang, menyebabkan sirkulasi Yuan Power di tubuh mereka menjadi lamban. Aura terpencil yang aneh. Beberapa merasakan perubahan dan langsung merasakan hawa dingin di hati mereka. Saat mereka buru-buru mengedarkan kekuatan Yuan mereka mencoba untuk membatasi aura sunyi yang merembes ke area di luar tubuh mereka. Yuan Chang melangkah ke langit dan menatap pemuda yang berdiri di bumi di bawah dengan ekspresi gelap di wajahnya.
Dia bisa merasakan energi tak terbatas dan kuat yang memancar keluar dari tanah sebelum benar-benar mengalir ke tubuh Lindong. Ini adalah aspek sombong dan tirani dari Great Desolation Scripture. Itu bisa secara langsung menyerap kekuatan hidup dan energi dari tanah dan mengubahnya menjadi kekuatan yang bisa digunakan praktisi untuk sementara. Meskipun sebagian besar seni bela diri surgawi dapat meminjam energi dari tanah, jelas bahwa kitab suci penghancuran besar itu sombong tanpa tandingannya. Di masa lalu, Yautong menggunakannya untuk mengukir nama besar untuk dirinya sendiri di wilayah Shuan Timur. Aku benar-benar meremehkanmu. Yuan Chang perlahan mengepalkan tinjunya dan berkata dengan suara yang dalam. Jenuh dengan niat dingin, itu bergema di langit. Meskipun kitab suci penghancuran besar dapat menyerap kekuatan kehancuran untuk memperkuat diri sendiri, itu sangat menuntut tubuh fisik seseorang. Bahkan Yautong tidak berani menggunakannya dengan santai. Apakah kamu tidak takut menghancurkan dirimu sendiri sampai mati? Jelas bahwa Yuan Chang memiliki pemahaman yang cukup tentang kitab suci penghancuran besar. Seni bela diri ini benar-benar kuat, namun, jika tubuh fisik pengguna belum mencapai tingkat ketangguhan tertentu dan secara paksa menyerap energi tak terbatas ke dalam tubuh seseorang, itu malah akan menyebabkan kematian seseorang. Meskipun Yuan Chang tahu bahwa Lindong telah mempelajari seni bela diri penempaan tubuh yang kuat, dia tidak percaya bahwa Lindong dapat dibandingkan dengan Yautong saat itu. Ketika dia mendengar cibiran dari langit, Lindong perlahan mengangkat kepalanya. Di wajah muda itu, senyum dingin dan mengejek perlahan muncul. Apa kamu yakin? Sebuah tawa lembut terdengar dari mulut Lindong. Tiba-tiba, tangannya menyatu untuk membentuk segel. Detik berikutnya, cahaya hijau di matanya langsung menebal saat matanya berubah menjadi sepasang mata hijau. Di dalam pupilnya ada pola naga hijau yang bersinar, sementara aura yang luar biasa naga raksasa tumbuh semakin kaya dan kuat. Lampu hijau diperpanjang dan ditarik tanpa batas pada kulit Lindong. Sampai sekarang, ketika Lindong memamerkan seni naga terwujud surga hijau, itu tidak terlihat seindah dan menakutkan seperti sebelumnya. Namun, tampilan polos dan sederhana itu sekarang mengandung keluasan yang sepertinya kembali ke akarnya. Kulit Lindong sekarang tampak agak hijau, sambil memberi kesan agak kering. Itu tampak seperti lapisan kulit naga hijau tua. Meskipun terlihat lemah dan kurus, ia memiliki kemampuan bertahan yang sangat kuat. Mengaum. Cahaya hijau mulai berfluktuasi, sebelum tampaknya berubah menjadi tato naga hijau samar di tubuhnya. Raungan naga yang dalam bergema di dalam tubuhnya, menyebabkan darah dan meridiannya langsung bergejolak dan mendidih. Menyerap. Dengan tangannya menyentuh tanah, suara lembut perlahan muncul dari mulut Lindong. Detik berikutnya, seberkas cahaya meledak dari bumi tempat Lindong berada dan menutupi langit. Sinar cahaya ini mengandung energi yang sangat tak terbatas dan kuat. Saat ini, mereka semua benar-benar terserap ke dalam tubuh Lindong tanpa syarat. Lebih jauh lagi, yang paling mengejutkan mereka, adalah setelah menyerap energi tak terbatas seperti itu, tidak ada indikasi tubuhnya meledak. Jelas, tubuh fisiknya telah mencapai tingkat tirani yang dapat menahan masuknya energi tak terbatas ini. Bang-bang! Saat energi tak terbatas mengalir deras ke dalam tubuhnya, aura Lindong mulai meningkat selangkah demi selangkah. Fluktuasi Yuan Power dari tubuhnya telah mencapai tingkat yang mencengangkan. Ini. Wajah Lei Qian berubah jelek saat dia melihat Lindong di dalam pilar cahaya. Dia bisa merasakan bahwa kekuatan Yuan Lindong telah melebihi kekuatannya sendiri. Kekuatan hidup tanah dalam radius selusin mil ini telah sepenuhnya diserap olehnya, radius ini harus menjadi batasnya. Namun, itu sudah akan sangat sulit untuk berurusan dengan dia. Memikirkan bahwa tubuh fisiknya benar-benar mampu menahan gelombang kekuatan seperti itu. Tatapan Ling Zhen juga berubah agak suram. Lindong saat ini juga mampu membuat jantungnya berdebar. Orang ini benar-benar lubang tanpa dasar, dan tidak ada yang bisa mengukur seberapa dalam itu. Pilar cahaya yang memenuhi area itu akhirnya berangsur-angsur menghilang. Di dalamnya ada sosok pemuda yang ramping dan kurus. Di bawah tatapan sekitarnya yang tak terhitung banyaknya, dia perlahan berjalan ke depan. Langkah kakinya tidak keras dan jelas saat kakinya mendarat di tanah.
Namun, mereka menghasilkan suara kecil yang sejalan dengan denyut nadi tanah, menyebabkan tanah bergetar. Saat lampu hijau menyebar, Lindong mengangkat kepalanya. Sepasang murid bercahaya hijau terkunci pada Yuan Chang yang berwajah suram. Segera setelah itu, senyum muncul di wajah Lindong, sebelum dia berkata dengan suara lembut, "Berapa banyak keuntungan yang masih kamu miliki sekarang?" Bang! Sama seperti kata-kata Lindong memudar, aura yang sangat tak terbatas dan kuat tiba-tiba meletus dari tubuhnya. Derajatnya telah melampaui setengah langkah untuk ahli tahap Profound Life seperti Lei Qian, dan dengan cepat mengejar level Yuan Chang. Huf! Merasakan dua aura yang menutupi langit, banyak orang menghembuskan napas dengan lembut, sebelum detak jantung mereka mulai meningkat. Awalnya, mereka berasumsi bahwa pertempuran antara Chen Gui dan Yuan Chang akan menjadi yang terbesar dan terbaik dalam kompetisi sekte besar ini. Namun, adegan sebelumnya memberitahu mereka bahwa pertarungan puncak yang sebenarnya baru saja tiba. Chapter 807. Pertempuran intens melawan Yuan Chang. Bang-bang! Gelombang demi gelombang kekuatan Yuan yang agung dan luas secara gila-gilaan terbentang dari tubuh Lindong seperti gelombang pasang. Luasnya menyebabkan banyak orang mengangkat alis mereka. Di bawah tatapan penuh perhatian dari sekitarnya, Lindong perlahan mengepalkan tinjunya. Saat dia merasakan kekuatan yang melonjak seperti banjir yang mengalir di dalam tubuhnya, lengkungan puas mulai muncul di sudut mulutnya. Kitab suci penghancuran besar yang dia lepaskan hari ini tidak diragukan lagi lebih kuat dari sebelumnya ketika dia bertarung dengan Wang Yan. Selain itu, faktor yang paling penting adalah bahwa dengan tubuh fisiknya menjadi lebih tirani, jumlah energi kekerasan dan liar yang mampu dia tahan jauh melebihi masa lalu. Saat ini dia berada di puncak sebenarnya dari kemampuan bertarungnya. Kamu benar-benar melebihi harapanku. Yuan Chang menunduk, tatapannya mengunci ke Lindong yang mengeluarkan aura megah. Niat membunuh mulai menyatu di matanya, tumbuh semakin tebal. Kekuatan yang ditampilkan Lindong membuatnya merasa semakin terkejut, membuat niat membunuhnya semakin tinggi. Yang terbaik adalah menyingkirkan lawan dengan potensi luar biasa seperti itu sedini mungkin. Insiden Yaotong sejak saat itu, sekali sudah cukup. Namun, tidak peduli metode apa yang kamu gunakan, tempat ini akan menjadi kuburanmu hari ini. Mata Yuan Chang tiba-tiba menjadi dingin saat Yuan Power melesat keluar darinya dan menutupi langit. Dengan mengepalkan tinjunya, pedang logam hitam muncul di tangannya dalam sekejap. Getaran mengguncang pedang, sebelum untaian pedang Qi yang cepat dan ganas yang tak terhitung jumlahnya berteriak. Mirip dengan bintang-bintang yang memenuhi langit, mereka berkumpul di Lindong. Sepertinya Yuan Chang tidak bisa lagi menahan niat membunuh di dalam hatinya dan akhirnya bergerak. Namun, dalam menghadapi serangan ini, Lindong tidak menunjukkan sedikit pun ketakutan. Dia mengangkat kepalanya dan menertawakan surga. Dengan lambaian lengan bajunya, kuali langit pembakaran di atas kepalanya langsung mulai berputar. Pilar api panas berkobar mendesing, benar-benar menguapkan ki pedang yang masuk. Yuan Chang, jika kamu ingin membunuhku, kamu harus menunjukkan beberapa kemampuanmu yang sebenarnya. Metode kecil ini hanya akan membuang reputasi dari 3 raja kecil gerbang Yuan. Tubuh Lindong bergerak dan mendarat di Burning Sky Cauldron. Dia menatap Yuan Chang, mencibir saat kata-katanya bergema di langit. Saat kata-kata ejekannya terdengar, niat dingin menyembur di mata Lindong. Dengan pikiran, kuali langit yang terbakar dengan cepat berkembang, berubah menjadi kuali besar yang melayang di langit. Cahaya merah mulai berkumpul di sekitarnya. Samar-samar, barisan api yang menyala-nyala mulai terbentuk di bawah kuali besar, sementara fluktuasi yang sangat liar dan keras mulai menyebar keluar. Membakar arai langit? Saat dia menatap barisan bercahaya di bawah kuali langit yang membara, mata Yuan Chang langsung mengeras. Jelas, dia telah mengenali susunan ini. Berencana menggunakan arai ini untuk berurusan denganku, ya? Tatapan Yuan Chang berubah sedingin es. Mereka sebelumnya telah terperangkap di Burning Sky Cauldron, dan secara alami tahu betapa hebatnya Burning Sky Array itu. Sebelumnya, mereka berhasil melewatinya karena array tidak diaktifkan. Sekarang Lindong memiliki kendali atas Burning Sky Cauldron, itu wajar baginya untuk dapat mengaktifkan Burning Sky Array.
Oleh karena itu, jika Yuan Chang terjebak di dalam barisan, itu akan menjadi agak merepotkan baginya. Seolah-olah akan semudah itu. Yuan Chang bukanlah orang yang akan duduk dan menunggu kematian. Setelah melihat bahwa Lindong sedang menyiapkan arai langit terbakar untuk menghadapinya, dia dengan ganas melangkah maju. Selusin setelah gambar menyapu langit. Dalam sekejap, mereka muncul di hadapan Lindong. Pedang logam hitam di tangan mereka mengandung kekuatan yang cukup untuk mengubah ahli tahap puncak 9 Yuan Nirvana menjadi kabut berdarah, saat mereka dengan keras menusuk ke tenggorokan Lindong seperti kilat. Namun, Lindong tidak panik saat melihat Yuan Chang menyerang. Dengan mengepalkan tinjunya, Yuan Power yang agung terbang keluar, dan sebuah celah muncul di langit di atas. Sosok ilusi muncul di dalam celah saat itu mengulurkan tangan raksasa. Tangan surgawi yang memenjarakan besar yang sunyi. Tangan yang sangat besar dan sangat besar yang muncul mengandung fluktuasi mengamuk yang jauh melampaui masa lalu. Menghancurkan udara, itu dengan marah menepuk Yuan Chang. Ci! Saat angin kencang menekannya, tatapan Yuan Chang menjadi dingin. Dengan tebasan kuat dari pedang logamnya, pedang ki raksasa yang panjangnya hampir 100 kaki ditembakkan. Sebuah serangan tunggal membelah tangan raksasa itu. Pada saat ini, kekuatan sombong dari tahap awal kehidupan mendalam terungkap secara menyeluruh. Astaga! Saat Yuan Chang mengiris tangan raksasa itu dengan satu tebasan kata-katanya, lampu hijau tiba-tiba terpantul di matanya. Seperti hantu, sosok lampu hijau muncul di depannya. Jari-jarinya seperti tombak, berubah menjadi badai es saat mereka langsung menyelimuti semua titik fatal di tubuh Yuan Chang. Cici! Gambar jari lampu hijau tampak menutupi langit saat muncul. Setiap jari penuh dengan kekuatan yang luar biasa kejam. Di hadapan jari-jari ini, bahkan udara itu sendiri meledak. Kamu mencari kematian. Melihat bahwa Lindong mengandalkan tangan kosongnya untuk menyerangnya dari jarak dekat, niat membunuh di mata Yuan Chang langsung berkembang. Pedang logam itu tersentak, berubah menjadi gambar pedang yang dengan kejam menebas gambar jari. Dentang-dentang-dentang. Saat pedang menebas di jari, darah segar tidak memercik seperti yang diharapkan. Sebaliknya, dentang logam yang jelas dan berbeda bergema. Percikan api meledak, menyebabkan hati para penonton melompat ketakutan dan gentar. Tubuh fisik yang sangat kuat. Saat pedang logam ditebas di jari, jumlah kekuatan yang dihasilkan dari kontak mereka menyebabkan pupil Yuan Chang sedikit mengencang. Setelah benar-benar bersilangan tangan, dia akhirnya bisa merasakan betapa kejamnya tubuh fisik Lindong. Bahkan pedang Soul Treasure kelas surgawi di tangannya tidak bisa berbuat banyak melawan Lindong. Mengaum. Saat Lindong mendekati Yuan Chang, tato naga hijau bercahaya di kulitnya tampak melayang. Raungan naga yang dalam bergema di seluruh tubuh Lindong saat dia melepaskan serangan paling kejam ke Yuan Chang. Pukulan, tendangan, siku, head boots, setiap bagian dari tubuhnya tampaknya telah berubah menjadi senjata. Serangan fisiknya mirip dengan hujan es yang sangat deras, di mana setiap serangannya cepat dan ganas, menyelimuti setiap titik vital di tubuh Yuan Chang. Bang-bang! Penguasaan Lindong tentang seni naga terwujud surga hijau jelas meningkat. Ini membuat tubuh fisiknya semakin kuat. Setiap tindakan yang dia lakukan akan menciptakan suara gemuruh aneh yang samar-samar terdengar dari tubuhnya. Ini adalah raungan yang diciptakan oleh kekuatan yang dihasilkan ketika tulang-tulangnya bergesekan. Menghadapi serangan tangan kosong Lindong yang sangat eksplosif dan kejam, jelas bahwa Yuan Chang pada awalnya agak tidak dapat menyesuaikan diri. Setelah periode pertempuran, dia muncul dalam keadaan yang sedikit menyedihkan. Namun, Yuan Chang bukanlah penurut. Setelah didorong ke keadaan seperti itu dalam pertukaran awal, dia dengan cepat menstabilkan pijakannya. Kekuatan Yuan tanpa batas membanjiri, berubah menjadi jam kekuatan Yuan raksasa di belakangnya. Dong dong dong. Jam raksasa itu melilit tubuh Yuan Chang. Namun, Lindong tidak menunjukkan tanda-tanda berhenti. Hujan es serangan dengan panik mendarat di jam. Seketika, jam jernih, dongs, terus-menerus terdengar dan bergema di langit. Banyak orang memandang dengan takjub pada rentetan serangan gila yang menghujani langit.
Mereka bisa merasakan kekuatan menakutkan yang terkandung dalam setiap pukulan dan tendangan dari Lindong. Pertarungan yang terjadi di depan mata mereka begitu eksplosif hingga membuat darah mereka mendidih. Dong-dong. Saat suara lonceng jam terus berdering, ekspresi jahat secara bertahap muncul di wajah Lindong. Di bawah serangannya yang gila dan marah, retakan mulai muncul di badan jam. Merusak. Sebuah tampilan seram membanjiri mata Lindong. Detik berikutnya, tinjunya tiba-tiba berhenti sejenak, sebelum meninju dengan cara yang lebih eksplosif dan keras. Tato naga hijau berteriak dari tubuhnya, berubah menjadi naga raksasa yang mengiringi tinju Lindong saat bergemuruh, dan berdampak besar pada tubuh jam. Bang! Suara yang sangat menusuk telinga meletus saat langit dipenuhi dengan fluktuasi yang sangat liar dan keras. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya dari sekitarnya, jam itu hancur dan meledak. Saat jam meledak, energi kekerasan berteriak. Dua sosok yang agak menyedihkan melesat ke belakang. Hanya setelah mundur selusin langkah, mereka nyaris tidak bisa menstabilkan diri. Saat semua orang menyaksikan pertempuran eksplosif di langit, beberapa dari mereka diam-diam terdiam. Intensitas pertukaran sebelumnya sudah jauh melebihi pertempuran antara Yuan Chang dan Chen Gui. Siapapun dapat melihat bahwa dua orang di langit benar-benar mengalami deathmatch. Setiap serangan waktu tidak memiliki jejak belas kasihan. Jelas bahwa keduanya memiliki niat untuk memusnahkan yang lain. Namun, mampu memaksa Yuan Chang ke keadaan seperti itu, Lindong ini benar-benar menakutkan. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya dari sekitarnya, Lindong dengan paksa menstabilkan tubuhnya yang telah melesat mundur dari pertukaran sebelumnya. Dia melirik banyak bekas luka putih yang muncul di tubuhnya. Ini ditinggalkan oleh pedang di tangan Yuan Chang. Namun, serangan yang dengan mudah mampu membunuh ahli tahap puncak 9 Yuan Nirvana hanya bisa meninggalkan bekas luka putih di tubuhnya. Menyenangkan. Lindong menyeringai dan meregangkan tubuhnya. Ini adalah pertama kalinya dia bisa melepaskan serangan tangan kosongnya sepuasnya. Selanjutnya, dia melemparkan senyum sinis pada Yuan Chang, sebelum mengangkat kepalanya untuk melihat kuali raksasa di langit. Sementara Lindong berselisih dengan Yuan Chang, arai langit yang terbakar di bawah kuali telah berhasil terbentuk. Sudah waktunya bagi Anda untuk mengalami kekuatan dari arai langit terbakar. Lindong berkata sambil tertawa sinis. Di kedalaman Unique Devil Region, saudara-saudara yang menjadi abu oleh Burning Sky arainya. Oleh karena itu, susunan ini harus dapat membuat Yuan Chang babak belur dan kelelahan. Swos! Setelah munculnya seringai jahat di wajah Lindong, cahaya merah tiba-tiba meletus dari kuali langit terbakar di langit. Pada saat berikutnya, itu terus menyelimuti Yuan Chang yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Chapter 808. Kekuatan kuali langit yang membara. Sebuah arai cahaya berkobar raksasa turun dari langit. Di bawah tatapan yang tak terhitung banyaknya dari sekitarnya, itu menyelimuti Yuan Chang. Segera, sinar dari susunan itu mengembun menjadi penghalang api spiral yang naik ke atas, benar-benar menjebak Yuan Chang di dalamnya. Apakah ini arai langit yang terbakar? Di puncak gunung, Ling Qingzu menatap barisan api yang telah menjebak Yuan Chang. Sepotong keheranan tidak bisa membantu tetapi melintas melewati matanya. Dia juga memiliki kesan yang sangat mendalam tentang arai langit yang terbakar di dalam penyimpanan kuno langit yang membakar. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Lindong benar-benar bisa memanggilnya. Jelas bahwa Ling Qingzu telah mengenali kuali langit yang membara. Dia juga telah melihat kekuatan menakutkan yang dikeluarkan oleh pria berjubah merah itu ketika dia menggunakannya untuk menekan makhluk kabut hitam itu. Meskipun Lindong saat ini jelas tidak dapat mengeluarkan kekuatan yang sama dengan yang dimiliki pria berjubah merah, kekuatan Yuan Chang juga jauh lebih rendah daripada makhluk kabut hitam. Lindong ini benar-benar memiliki kartu as yang tak ada habisnya. Bahkan Yuan Chang telah didorong ke keadaan yang agak menyedihkan, seru Wukun sambil menghela nafas. Ada beberapa rasa kekaguman dalam suaranya. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Yuan Chang. Namun dalam pertarungan di depan mata mereka, Lindong tidak hanya tidak jatuh ke dalam posisi yang tidak menguntungkan, bertentangan dengan harapan, dia malah menjebak Yuan Chang di dalam barisan.
Kemampuan seperti itu adalah sesuatu yang tidak dapat disangkal oleh siapapun yang hadir. Aku sudah mengatakan sejak awal bahwa kakak Lindong tidak akan takut pada Yuan Chang. Suro tidak bisa tidak mengatakan dengan sedikit kepuasan. Saat kata-katanya terdengar, dia diam-diam menghela nafas lega di dalam hatinya. Meskipun dia selalu percaya pada Lindong, jelas masih ada kekhawatiran di hatinya. Bagaimanapun, tidak peduli apa, lawan Lindong adalah Yuan Chang, orang yang paling menonjol dari generasi muda di wilayah Shuan Timur. Ada beberapa logika untuk kepercayaan diri Anda. Namun, jangan merayakan terlalu dini. Apakah Anda benar-benar berpikir bahwa Yuan Chang sangat mudah untuk dihadapi? Bahkan Chen Gui dikalahkan olehnya sebelumnya. Meskipun Lindong memiliki banyak kartu di lengan bajunya, mengalahkan Yuan Chang masih bukanlah tugas yang mudah untuk diselesaikan. Wu Kun berkata sambil menggelengkan kepalanya. Ya, Yuan Chang tidak mudah untuk dihadapi. Melawan Chen Gui, bahkan saya hanya memiliki peluang 60% untuk menang. Namun, dia sebenarnya bisa mengalahkannya. Jelas bahwa Yuan Chang memiliki beberapa kartu as tersembunyi di balik lengan bajunya. Oleh karena itu, masih terlalu dini untuk menyimpulkan siapa yang akan menang atau kalah. Dengan lembut menganggukkan kepalanya, Ling Qingzu menimpali. Setelah mendengar kata-kata Wu Kun, Suruo masih berpikir untuk membantah. Namun, setelah mendengarkan penjelasan Ling Qingzu, dia hanya bisa menganggukkan kepalanya. Setelah terdiam beberapa saat, dia berbicara lagi. Namun, saya masih percaya bahwa kakak Lindong akan menang. Mendengar kata-katanya, Wu Kun terdiam. Dia tidak bisa mengerti mengapa Suro akan memperlakukan Lindong sebagai dewa pertempuran yang tak terkalahkan. Ketika dia mendengar jawaban Suro, kerudung Ling Qingzu sedikit bergetar. Tampak tersenyum tipis, dia melihat ke arah barisan yang menyala-nyala di kejauhan di langit. Dia ingin melihat dengan tepat siapa yang akan tertawa terakhir dalam pertempuran sengit antara para raksasa ini. Bang! Di dalam deretan cahaya terang yang memenuhi pandangannya, ekspresi Yuan Chang tampak sedikit muram. Pedang logam di tangannya tiba-tiba bergerak, saat pedang Qi menabrak barisan cahaya yang menyala-nyala. Namun, mereka hanya berhasil menyebabkan beberapa riak terbentuk pada susunan cahaya, dan tidak ada indikasi bahwa itu pecah sama sekali. Terbukti, arai langit yang terbakar ini memang agak luar biasa, dan benar-benar mampu menjebaknya di dalamnya. Dengan kekuatanmu, bahkan jika kamu memiliki Burning Sky Cauldron, seberapa besar kekuatannya yang dapat kamu manfaatkan, setelah serangannya tidak menghasilkan apa-apa, Yuan Chang memantapkan hatinya. Pandangannya ke arah Lindong yang jauh dengan tatapan dingin dan mengejek dengan cibiran. Dari beberapa teks kuno, Yuan Chang tahu bahwa di zaman orang tua Ventian, dia telah menggunakan kuali langit yang terbakar untuk memadamkan beberapa praktisi yang kuat. Namun, jelas bahwa Lindong saat ini tidak berada di dekat level itu. Cukup berurusan denganmu. Lindong mengirim senyum tipis ke arah Yuan Chang. Tanpa keinginan untuk terus membuang kata-kata dengan dia, segel tangan Lindong berubah. Burning Sky Cauldron yang melayang mulai berputar saat turun. Tutupnya terlepas, sebelum mulai meningkatkan kecepatan putarannya dengan cepat. Cahaya merah yang sangat mengamuk dan membakar dengan gila-gilaan berkumpul di mulut kuali. Jelas bahwa serangan yang sangat kuat sedang dipersiapkan. Karena kamu memiliki kepercayaan diri sebesar itu, aku akan membiarkanmu melihatku memecahkan susunan ini. Mari kita lihat apa lagi yang akan kamu miliki setelah itu. Setelah melihat adegan ini, cahaya yang menyeramkan dan dingin muncul di mata Yuan Chang. Dengan sentakan tubuhnya, Yuan Power yang tak terbatas dan luas tiba-tiba melesat keluar dari dalam tubuhnya. Dia kemudian melengkungkan dua jarinya saat dia mendorongnya ke ruang terbuka. Kodeks Dewa Yuan, jari pedang Dewa Yuan. Raungan rendah mengiringi tindakan Yuan Chang dan tiba-tiba bergema di langit. Detik berikutnya, semua orang melihat cahaya gemerlap tiba-tiba berkumpul di ujung jarinya, dan dengan cepat berubah menjadi pedang cahaya yang sangat besar. Saat tatapannya berubah menjadi dingin, jari-jarinya menebas ke bawah. Pedang ringan yang mengandung kekuatan penghancur yang sangat menakutkan saat dengan ganas menebas penghalang cahaya yang menyala. Mendengus. Setelah melihat ini, Lindong meraung dingin. Segera setelah itu, kakinya bergerak secara misterius dan mendalam di udara.
Kekuatan Yuan tanpa batas mulai memancar keluar darinya saat sosok cahaya raksasa mulai terbentuk di belakangnya. Ketika sosok cahaya terbentuk, semangat juang yang menutupi langit meletus seperti badai, menyebabkan perubahan ekspresi semua orang. Hukum Kaisar Bela Diri, tinju penghancur. Gerak kaki misterius Lin Dong tiba-tiba berhenti. Ekspresinya berubah serius saat dia mengepalkan tinjunya ke depan. Sosok ringan di belakangnya juga mengirim tinju yang bergemuruh ke depan. Pada saat berikutnya, tinju raksasa yang tampaknya terkondensasi dari semangat juang yang menutupi langit meluncur turun dari langit. Itu menyerbu ke dalam arai dan menabrak pedang ringan. Bang! Fluktuasi energi yang liar dan ganas meletus dan tersapu, menyebabkan banyak riak pada penghalang. Namun, itu masih tidak dapat menembus penghalang. Hukum Kaisar Bela Diri? Di dalam barisan, keterkejutan membanjiri mata Yuan Chang saat dia menatap sosok cahaya di belakang Lin Dong yang mengeluarkan semangat juang yang luar biasa. Tampilan yang agak tidak percaya muncul di matanya. Ada beberapa simpanan harta karun kuno di Unique Devil Region, namun hanya ada beberapa yang terkenal. The Burning Sky Stars adalah salah satunya, dan yang lainnya adalah perbendaharaan kuno Kaisar Bela Diri. Dikatakan bahwa di dalam perbendaharaan kuno ini adalah seni bela diri yang diciptakan dari darah dan keringat Kaisar Bela Diri yang berharga seumur hidup, hukum Kaisar Bela Diri. Seni bela diri seperti itu hanya bisa lebih kuat dari 3 kodeks surgawi yang agung dari gerbang Yuan mereka. Ini menjelaskan mengapa dia merasa sangat terkejut ketika mengetahui bahwa Lin Dong telah memperoleh seni bela diri seperti itu. Pada saat ini, bahkan Yuan Chang tidak tahan lagi dan mengutuk dalam hatinya. Mengapa orang ini sangat beruntung? Tidak hanya Burning Sky Cauldron mendarat di tangannya, bahkan, Martial Emperor Lo, yang belum pernah dilihat siapapun, sekarang menjadi item di dompetnya. Lin Dong menatap Yuan Chang yang memiliki ekspresi jelek di wajahnya. Seringai dingin muncul di sudut mulutnya. Dia baru-baru ini memperoleh hukum Kaisar Bela Diri ini. Namun bakatnya dalam seni bela diri jelas jauh melebihi saudara-saudara yang. Oleh karena itu, meskipun dia tidak dapat mencapai tingkat kemahiran yang sama dengan yang dia miliki dengan seni naga terwujud surga hijau, apa yang dia tunjukkan sudah berkali-kali lebih baik daripada yang bersaudara. Selanjutnya, apa yang dia hanya pada tahap awal. Namun, seseorang sudah memiliki firasat tentang kekuatan tirani seni bela diri ini. Di masa depan, ini akan menjadi salah satu gerakan membunuh terkuatnya. Sekarang, saatnya bagimu untuk dengan patuh mengalami kekuatan dari arai langit terbakar ini. Lin Dong mengangkat pandangannya dan melihat ke arah mulut Burning Sky Cauldron. Cahaya merah panas dan liar yang tak terlukiskan telah berkumpul hingga batasnya. Suhu mengerikan yang dihasilkan segera menyebabkan distorsi terbentuk di ruang terdekat. Kuali langit yang membakar, 8 pengapian pembakaran sunyi. Kilatan sengit dan dingin memenuhi mata Lin Dong. Dengan mengganti segel tangannya, dia tiba-tiba menunjuk ke arah Yuan Chang. Detik berikutnya, Burning Sky Cauldron bergetar samar, sebelum suara dengungan mulai terdengar tanpa henti. Bang! The Burning Sky Cauldron tidak terus bergetar lama. Di mulut kuali, cahaya merah tua yang menutupi langit mulai memuntahkan seperti gunung berapi yang meletus. Itu menyapu keluar dan menembak secara eksplosif ke arah Yuan Chang seperti sungai lava. Bang-bang! Saat sungai lava mengalir keluar, ruang di sekitarnya benar-benar terdistorsi. Fluktuasi menakutkan yang tercipta menyebabkan ekspresi banyak orang di area itu berubah. Di area gerbang Yuan, mata Lei Qian dan Ling Zhen dipenuhi dengan ketakutan. Fluktuasi dengan jelas memberitahu mereka bahwa jika mereka yang terjebak dalam susunan, mereka pasti akan terbakar sampai garing. Bang-bang! Lava merah seperti sungai akhirnya menembak dengan kejam ke dalam Burning Sky Array. Array langsung berkedip cepat, menyebabkan suhu menjadi semakin menakutkan. Adapun Yuan Chang, sosoknya dengan cepat ditelan di dalamnya. Menekan! Saat ia menatap adegan ini, Lin Dong keras mengepalkan tinjunya. Detik berikutnya, energi merah tua di dalam arai dengan cepat berubah menjadi sedingin es. Seolah-olah lava telah memadat, itu berubah menjadi struktur lava setinggi beberapa ratus kaki yang menyegel Yuan Chang di dalamnya. Kami menang!
Ketika mereka melihat adegan ini, para murid sekte Dao langsung mulai berteriak dan bersorak dengan gembira. Pang Tong dan yang lainnya sangat emosional sehingga tubuh mereka mulai bergetar. Ying Xiao Xiao dan Ying Huan Huan saling berpandangan. Meskipun mereka tidak bersorak dalam ekstasi, ada kegembiraan yang jelas tidak dapat disembunyikan di mata mereka. Sudah diselesaikan, itu benar-benar sunyi di puncak gunung, saat Wu Kun memandang dengan takjub ke arah langit dengan ekspresi yang tidak dapat dipercaya di matanya. Ling Qingzu sedikit mengernyitkan dahinya, dan menatap dengan penuh perhatian pada struktur lava raksasa itu. Detik berikutnya, pupil matanya tiba-tiba berkontraksi, sebelum dia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, "Belum." Dia benar-benar sulit untuk dihadapi. Pada saat yang sama, Lindong yang berada di udara bergumam. Saat kata-katanya terdengar, retakan samar tiba-tiba mulai memanjang dari jauh di dalam struktur lava. Detik berikutnya, cahaya menyilaukan tiba-tiba keluar dari dalam. Seluruh struktur lava selesai hancur dan meledak, saat bebatuan yang pecah dengan keras melesat melintasi langit. Lindong mundur. Dia memberi isyarat dengan tangannya saat Burning Sky Cauldron bergerak di bawah kakinya, sebelum dia melanjutkan untuk menatap cahaya yang menyilaukan dengan tatapan yang agak suram di matanya. Di tempat itu ada sosok yang pakaiannya tercabik-cabik. Dia mengeluarkan aura pembunuh yang menutupi langit saat dia perlahan berjalan keluar. Untuk memaksa saya ke keadaan seperti itu, dari generasi muda di wilayah Shuan Timur, Lindong, Anda yang pertama. Sebuah suara penuh dengan kedengkian yang tak tertandingi dan niat membunuh bergema di langit. Saat semua orang mengalihkan pandangan mereka, mereka melihat sosok yang berjalan keluar. Itu adalah Yuan Chang. Tatapan Lindong saat ini diarahkan ke Yuan Chang. Pada saat berikutnya, matanya berhenti di dahi yang terakhir. Di tempat itu ada lambang misterius yang saat ini berkilau dengan kecemerlangan yang menyilaukan. Lambang yang muncul kali ini tidak diragukan lagi jauh lebih jelas daripada saat ia muncul selama pertarungannya dengan Chen Gui. Oleh karena itu, ketika lambang ini muncul, ditemukan oleh banyak orang. Suara keterkejutan dan keheranan terdengar berturut-turut ketika orang-orang mengenali apa itu. Lambang roh. Lindong menghela napas dalam-dalam, saat matanya berubah menjadi sangat serius. Dia tidak pernah membayangkan bahwa Yuan Chang ini akan memiliki kartu truf yang begitu kuat. Chapter 809. Perubahan situasi. Sehubungan dengan emblem roh, mereka tidak asing dengan Lindong. Kembali ketika dia berpartisipasi dalam Perang 100 Kekaisaran, Suruo telah mendapatkan item seperti itu sebelumnya. Beberapa hari sebelumnya, Ling Qingzu juga telah memperoleh emblem roh di dasar kolam surgawi kemurnian tertinggi. Meskipun ketenangan biasa Lindong, ia masih sangat mendambakan hal ini. Emblem roh hanya bisa dibentuk ketika seorang ahli yang sangat kuat meninggal. Berkumpul di dalam emblem roh adalah sejumlah besar energi yang dimiliki oleh ahli yang kuat ketika dia masih hidup. Dengan kata lain, itu bisa dianggap sebagai harta alam yang sangat unik. Namun, harta ini menggunakan manusia sebagai bahan dasarnya. Emblem roh tidak memiliki kecerdasan apapun. Biasanya, itu akan bergantung pada instingnya sendiri untuk menemukan seseorang dengan kemungkinan tertinggi untuk bergabung dengannya. Contohnya adalah apa yang terjadi di kolam surgawi kemurnian tertinggi. Emblem roh memilih Ling Qingzu dan bukan Lindong. Ini menyebabkan yang terakhir merasa sangat tidak berdaya. Meskipun dia mungkin bisa dengan paksa merebutnya, sesuatu yang diperoleh dengan enggan akan mengalami kesulitan untuk mencapai efek yang paling sempurna. Pemilik emblem roh mungkin tidak cocok dengan seorang reinkarnator, tetapi itu membawa manfaat yang luar biasa. Lagi pula, ahli tahap reinkarnasi cukup langka bahkan di zaman kuno. Selama bertahun-tahun, Lindong hanya tahu satu reinkarnator, dan itu adalah Ying Huan Huan. Di sisi lain, spirit emblem jauh lebih banyak. Tentu saja, seseorang akan membutuhkan banyak keberuntungan untuk mendapatkannya. Paling tidak, Lindong, yang telah lama mendambakan benda ini, tidak pernah mendapatkannya. Emblem roh mengandung energi murni dalam jumlah yang sangat besar. Energi ini secara bertahap akan bergabung ke dalam tubuh pemegangnya saat kekuatannya meningkat.
Kemajuan pelatihan mereka yang memiliki emblem roh juga akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan orang biasa. Selain itu, selama keadaan darurat tertentu, seseorang akan dapat mengaktifkan kekuatan emblem roh untuk sementara meningkatkan kekuatannya untuk melewati situasi berbahaya. Ada desas-desus bahwa di wilayah lain yang bahkan lebih besar dari wilayah Shuan Timur, bahkan emblem roh akan dilelang di beberapa lelang berskala sangat besar. Namun, harga yang harus dibayar seseorang kemungkinan akan sangat menakutkan. Dari sini, mungkin untuk melihat bahwa item yang dikenal sebagai Spirit Emblem ini agak langka. Oleh karena itu, menjelaskan betapa terkejutnya Lindong ketika dia melihat emblem roh muncul di dahi Yuan Chang. Saya tidak pernah membayangkan bahwa Yuan Chang memiliki emblem roh. Wukun dengan iri melihat ke arah langit dari puncak gunung. Segera, dia melirik Suruo di sampingnya. Statusnya cukup tinggi di antara para murid Istana Kemurnian tertinggi 9 surga, dan dia secara alami mengetahui informasi tertentu. Salah satu contohnya adalah fakta bahwa Suruo juga memiliki emblem roh. Tidak heran orang ini bisa menjadi salah satu anggota generasi muda paling menonjol di wilayah Shuan Timur. Ternyata dia memiliki emblem roh yang membantunya. Betapa tidak adilnya. Wajah kecil Suruo sedikit jelek saat dia berbicara dengan marah. Sebagai seseorang yang juga memiliki emblem roh, dia jelas menyadari betapa menguntungkannya hal ini saat berlatih. Dari situasi tersebut, terlihat jelas bahwa Yuan Chang telah mengaktifkan kekuatan emblem roh. Dengan ini, hal-hal pasti akan menjadi agak merepotkan bagi Lindong. Wukun tanpa sadar merasa sedikit tidak berdaya ketika dia melihat ekspresi marah Suruo. Dia benar-benar ingin mengingatkannya, apakah kamu lupa bahwa kamu juga memiliki hal seperti itu di tubuhmu? Di mana orang bisa menemukan keadilan mutlak di dunia ini? Kadang-kadang, memiliki keberuntungan untuk mendapatkan emblem roh juga merupakan semacam kekuatan yang dimiliki oleh diri sendiri. Namun, Lindong kemungkinan akan berada dalam bahaya sekarang. Wukun mengangkat kepalanya dan melihat sosok muda yang jauh berdiri di atas kuali merah. Matanya mengandung beberapa kekaguman. Terlepas dari hasilnya, reputasi Lindong pasti akan melambung di wilayah Shuan Timur. Dengan kekuatan 8 tahap Yuan Nirvana, dia sebenarnya mampu memaksa tahap awal kehidupan mendalam Yuan Chang ke keadaan seperti itu. Kemampuan seperti itu benar-benar menakjubkan. Di samping, kekhawatiran yang sangat samar melintas di mata Ling Qingzu. Meskipun Lindong memiliki banyak metode yang bisa dia gunakan, masih ada kesenjangan besar antara dia dan Yuan Chang. Jika Lindong tidak mengandalkan Great Desolation Scripture untuk menyerap energi kekuatan hidup dari jarak belasan mil, dia mungkin tidak akan bisa bertarung dengan Yuan Chang sampai sejauh itu. Sekarang Yuan Chang telah mengungkapkan kartu truf terakhirnya, mengaktifkan emblem roh, kekuatannya telah meningkat pesat. Situasi Lindong saat ini jelas agak mengkhawatirkan. Seluruh tempat jelas sedikit bergetar karena emblem roh yang telah diaktifkan Yuan Chang. Di area Sekte Dao, wajah Ying Xiao Xiao dan yang lainnya mulai kehilangan kegembiraan. Sebagai gantinya adalah ekspresi yang sangat khawatir. Perubahan situasi agak terlalu cepat. Dia terpaksa mengaktifkannya sepenuhnya pada akhirnya. Ling Xian menatap langit dan tersenyum tipis. Sepertinya pertempuran akan segera berakhir. Sebelumnya, bahkan Chen Gui hanya berhasil memaksa bos untuk menggunakan sepotong kekuatan emblem rohnya. Sekarang setelah emblem rohnya diaktifkan sepenuhnya, Lindong pasti akan mati. Lei Qian tertawa dengan cara yang jahat. Begitu Lindong terbunuh, Sekte Dao pasti akan berantakan. Sebelumnya, saya tidak membunuh untuk kepuasan hati saya. Kami juga dapat melakukan apapun yang kami inginkan di sini. Kali ini, mari kita bunuh beberapa lagi. Kami akan membunuh mereka sampai murid-murid Sekte Dao akan membasahi diri mereka sendiri ketika mereka melihat murid gerbang Yuan kita di masa depan. Lei Qian tertawa terbahak-bahak. Tawanya dipenuhi dengan keinginan membunuh yang jahat. Kilatan tak menyenangkan berkedip di mata murid gerbang Yuan di sekitarnya ketika mereka mendengar ini. Mereka semua menyeringai jahat saat mereka mengangguk. Spirit Emblem ya, betapa tak terduga, di langit, Lindong menarik napas dalam-dalam. Dia menatap lambang cahaya yang berkedip-kedip di kepala Yuan Chang saat dia berbicara.
Katakan padaku, bagaimana kamu ingin aku membunuhmu? Yuan Chang menepuk-nepuk pakaiannya yang agak compang-camping. Gambarannya saat ini sedikit compang-camping, dan ini menyebabkan keinginan membunuh dengan cepat berkumpul di matanya. Dia menatap Lindong dan tersenyum. Senyumnya dipenuhi dengan kedengkian yang tidak bisa disembunyikan. Sebuah tampilan dingin melintas di mata Lindong ketika dia mendengar ini. Namun, sebelum dia bisa berbicara, pupil matanya sedikit berkontraksi saat tubuhnya ditarik ke belakang. Astaga! Ruang di depan Lindong menjadi terdistorsi saat dia mundur. Sosok seperti hantu sudah muncul. Pedang logam di tangannya disertai dengan aura pedang yang sangat tangguh saat menembus tenggorokan Lindong dengan kecepatan kilat. Kecepatan Yuan Chang bahkan lebih ganas dan lebih cepat dari sebelumnya. Dengan tebasan pedang ke arahnya, Lindong tidak punya waktu untuk menghindar. Kedua tangannya dengan cepat saling bersilangan dan menjaga di depan tenggorokannya. Ci! Pedang logam itu meretas lengan Lindong. Namun, tidak ada percikan yang muncul kali ini. Luka berdarah langsung muncul di lengan Lindong saat darah segar mengalir keluar. Jelas, kekuatan Yuan Chang telah melonjak setelah mengaktifkan emblem roh. Serangannya yang tangguh sebenarnya mampu mematahkan pertahanan kuat Lindong. Lindong mengambil kesempatan itu dan mundur dengan cepat. Segera setelah itu, dia melirik luka pedang di lengannya. Meskipun terasa sedikit menyakitkan, itu tidak akan menjadi penghalang baginya. Sepertinya jika bukan karena keterampilan naga terwujud surga hijau yang ditingkatkan, pedang Yuan Chang akan melumpuhkan salah satu lengannya. Biarkan aku melihat berapa kali kamu dapat memblokir pedangku. Jari Yuan Chang menyeka darah di pedang. Segera setelah itu, dia mengangkat kepalanya dan memberi Lindong senyum buas. Pada saat berikutnya, matanya tiba-tiba menjadi sangat dingin saat tubuhnya berubah menjadi bayangan setelah bergegas ke depan. Tubuh Lindong gemetar saat sayap naga hijau menyebar di belakangnya. Setelah itu, kecepatannya melonjak saat dia dengan cepat menarik kembali. Astaga! Sosok Lindong baru saja mundur, ketika cahaya pedang setinggi belasan kaki menebas di tempat dia berdiri sebelumnya. Selanjutnya, sosok Yuan Chang muncul. Serangan lain sekali lagi menyapu Lindong dari segala arah. Sesosok melarikan diri sementara yang lain mengejar di langit. Dihadapkan dengan Yuan Chang, yang kekuatannya telah meningkat setelah mengaktifkan emblem roh, jelas bahwa Lindong saat ini hampir tidak dapat mengaturnya. Untuk sementara waktu, Yuan Chang tidak diragukan lagi berada di atas angin dalam situasi ini. Murid gerbang Yuan juga tertawa terbahak-bahak pada saat ini. Beberapa dari mereka bahkan menunjukkan beberapa tindakan mengejek ke arah sekte Dao. Ini membuat marah banyak murid sekte Dao sampai wajah mereka memerah. Apakah dia berencana untuk terus melarikan diri seperti ini? Wu Kun tidak bisa menahan tawa pahit saat dia melihat ke langit. Lindong memang cukup cepat. Jika dia ingin menghindar, bahkan Yuan Chang saat ini akan kesulitan membunuhnya. Namun, bisakah pelarian ini berlanjut selamanya? Ling Qingzu sedikit mengernyitkan alisnya. Matanya menatap tajam pada sosok yang terus mundur saat dikejar oleh Yuan Chang. Matanya tiba-tiba mengeras. Setelah itu, dia menggelengkan kepalanya dan dengan lembut berkomentar, dia, sepertinya sedang mempersiapkan sesuatu. Oh! Wu Kun tercengang. Segera, dia berbicara dengan cara yang sangat ragu, apakah Anda benar-benar percaya dia masih memiliki trik lain di lengan bajunya? Bahkan jika dia melakukannya, apakah itu benar-benar dapat mengalahkan Yuan Chang yang memiliki emblem roh? Ling Qingzu menggigit bibirnya dengan lembut. Dia juga tidak yakin. Namun, mengingat pemahamannya tentang Lindong, dia tidak akan melakukan hal yang sia-sia. Karena dia telah mengambil tindakan, itu berarti dia benar-benar memiliki kartu di lengan bajunya. Namun demikian, dia tidak yakin apakah itu akan berdampak. Apakah kamu hanya tahu bagaimana terus menghindar seperti ini? Di mana sikapmu yang mengesankan dari sebelumnya? Di langit, Yuan Chang sekali lagi menebas udara kosong. Mau tak mau dia memiliki ekspresi yang agak gelap di wajahnya saat dia tertawa dingin dan diejek. Namun, Lindong benar-benar mengabaikan ejekannya. Yang dia lakukan hanyalah dengan lembut menjabat tangannya yang ada di bawah lengan bajunya. Kamu mungkin bisa mengelak,
tapi di mana murid-murid sekte Daomu bisa bersembunyi? Ekspresi dingin yang menyeramkan tiba-tiba melintas di mata Yuan Chang. Dia membalikkan tubuhnya dan mengayunkan tangannya ke bawah. Pedang tajam setinggi 100 kaki tiba-tiba berubah arah dan menyapu ke arah murid-murid sekte Dao di bawah. Dengan kekuatannya saat ini, jelas bahwa tidak ada murid sekte Dao yang bisa memblokirnya. Oleh karena itu, ekspresi murid sekte Dao berubah drastis setelah melihat ini. Ekspresi Ying Xiao agak jelek. Dia dengan cepat mengatupkan giginya dan hendak dengan paksa memblokir serangan itu, ketika sosok kurus tiba-tiba muncul di langit di atasnya. Setelah itu, sosok itu langsung menggunakan tubuhnya untuk menerima serangan pedang. Ci! Luka berdarah sepanjang kaki muncul di bahu Lindong, dan meluas ke perutnya. Darah segar menetes darinya, menyebabkan dia tampak sangat menyedihkan. Kakak senior Lindong! Murid sekte Dao di bawah memiliki perubahan besar dalam ekspresi mereka ketika mereka melihat ini. Tinju mereka semua terkepal erat, sementara mata mereka merah tua. Benar-benar orang yang berani. Yuan Chang mengejek saat dia melihat adegan ini. Segera setelah itu, dia bertanya dengan nada jahat, apakah kamu masih akan lari sekarang? Tidak perlu lagi. Lindong tiba-tiba meregangkan tubuhnya di bawah tatapan sinis Yuan Chang. Dia melirik dengan acuh tak acuh pada luka di tubuhnya, sebelum dia mengangkat kepalanya dan menatap Yuan Chang. Lindong menyeringai, senyumnya dipenuhi aura buas dan brutal. Ini karena orang yang perlu melarikan diri, adalah kamu. Lindong mengulurkan kedua tangannya setelah tersenyum kejam. Formasi cahaya yang sangat misterius muncul di telapak tangannya. Setelah itu, dia menggigit ujung lidahnya dan beberapa darah esensi dimuntahkan dan mendarat di formasi cahaya. Formasi membengkak, dan dalam beberapa saat, itu telah berubah menjadi formasi besar beberapa ratus kaki yang menutupi seluruh tempat. Riak yang menyebabkan jiwa seseorang merasa sedikit takut perlahan menyebar. Arai cahaya yang sangat besar menyelimuti tanah. Wajah Lindong juga berubah pucat pasi. Dia mengangkat kepalanya, matanya berisi kilau merah saat dia dengan kejam menatap Yuan Chang. Segera setelah itu, suara tanpa emosi sedingin es bergema. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan membuat semua orang dari gerbang Yuan menemani junior dan senior sekte Dao yang mati di neraka. Chapter 810. Orang gila. Formasi besar menyebar di langit. Benang cahaya misterius yang tak terhitung jumlahnya memanjang darinya. Mereka terjalin satu sama lain sambil memancarkan aura samar dan kuno. Formasi ini tidak diragukan lagi bahkan lebih rumit daripada Burning Sky Array dari sebelumnya. Selain itu, berbagai gelombang samar yang dipancarkan dari dalamnya menyebabkan jantung banyak orang berdebar. Formasi ini secara alami adalah formasi alam semesta kuno. Namun, ukuran formasi kuno kali ini jelas yang paling menakutkan yang pernah ada. Ini, formasi apa ini? Mata Ukun mengandung keterkejutan saat dia menatap formasi yang sepertinya menutupi seluruh tempat. Meskipun formasinya belum sepenuhnya diaktifkan, dia sudah bisa merasakan bahaya jantung yang berdebar-debar. Bagaimana orang ini membuat formasi kapan saja dia mau? Bagaimana dia bisa membuat formasi yang begitu rumit sendirian? Mata Ling Qingzu terkunci pada pemuda yang tampak pucat di langit. Dia mengepalkan tangannya yang seperti batu giok dan dengan lembut beralasan, kemungkinan dia memiliki bentuk asli dari formasi ini. Karena itu, dia tidak perlu menciptakannya. Selama dia memiliki kekuatan Yuan yang cukup, dia akan dapat mengaktifkannya. Namun, formasi ini benar-benar menghabiskan Yuan Power pada tingkat yang agak menakutkan. Ling Qingzu bergumam. Dia bisa merasakan aura cepat melemah Lindong. Jelas, meskipun dia telah menggunakan Great Desolation Scripture untuk menyerap energi kekuatan hidup dari radius selusin mil, dia hanya nyaris tidak mampu menciptakan formasi yang begitu besar. Apa ini? Ekspresi Ling Zhen, Lei Qian dan yang lainnya berubah ketika formasi besar ini muncul di langit. Kompleksitas formasi ini di depan mata mereka telah jauh melampaui Burning Sky Array dari sebelumnya. Bahkan dengan mata mereka tidak dapat mengidentifikasi formasi seperti apa itu. Meskipun Lindong telah menggunakan formasi alam semesta kuno sebelum ini,
skalanya belum mencapai 1/10 dari ukurannya saat ini. Oleh karena itu, Ling Zhen dan yang lainnya tidak dapat mengenalinya. Bocah ini benar-benar merepotkan untuk dihadapi. Ling Zhen mengatupkan giginya. Entah kenapa, dia samar-samar merasakan kegelisahan di hatinya. Kumpulkan semua orang bersama-sama. Mata Ling Zhen berkedip saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Mengapa? Lei Qian mengerutkan kening dan bertanya. Saya merasa ada sesuatu yang tidak beres, kegelisahan di mata Ling Zhen menjadi lebih kaya. Formasi di langit membuatnya merasa seolah-olah sedang duduk di atas jarum. Apakah kamu benar-benar percaya bahwa anak nakal memiliki kemampuan untuk membuat semua murid gerbang Yuan kita menemani sampah sekte Dao itu dalam kematian? Lei Qian mengerutkan kening dengan erat. Namun, dia ragu sejenak ketika dia melihat ekspresi muram di wajah Ling Zhen. Akhirnya, dia melambaikan tangannya dan murid-murid gerbang Yuan di sekitarnya dengan cepat berkumpul ke arahnya. Ling Zhen akhirnya menghela nafas lega saat melihat ini. Segera setelah itu, matanya melihat ke arah langit dengan cara yang gelap dan tegas saat dia bergumam, aku benar-benar ingin melihat apa lagi yang bisa kamu lakukan. Kamu benar-benar memiliki banyak kartu di lengan bajumu. Di langit, Yuan Chang mengangkat kepalanya dan menyaksikan formasi besar itu meluas. Selanjutnya, dia menundukkan kepalanya perlahan saat tatapan gelapnya mengunci Lindong dan berbicara dengan suara suram. Namun, kamu pasti benar-benar bermimpi jika kamu berpikir bahwa kamu dapat mengandalkan benda ini untuk berurusan denganku. Mata Yuan Chang gelap dan tegas. Dia maju selangkah, sementara emblem roh buru-buru berkedip di antara alisnya. Gelombang demi gelombang bergelombang agung tiba-tiba menyapu keluar dari tubuhnya. Gelombang-gelombang ini benar-benar telah mencapai puncak tahap awal kehidupan mendalam. Aku akan membiarkanmu melihat betapa konyolnya kartu truf yang kamu banggakan ini di mataku. Kekuatan Yuan mengerikan melesat keluar dari tubuh Yuan Chang seperti banjir. Akhirnya, itu berubah menjadi sosok Yuan Power raksasa setinggi 1000 kaki. Aura yang sangat luar biasa dipancarkan dari sosok Yuan Power. Codes Dewa Yuan, tubuh Dewa Yuan. Tangisan sedingin es tiba-tiba keluar dari mulut Yuan Chang. Segera setelah itu, dua jarinya membentuk seni pedang saat dia tiba-tiba menebas ke depan. Bang! Sosok Yuan Power yang sangat besar di belakang Yuan Chang mengangkat tangan raksasanya saat Yuan Chang menebas dengan jarinya. Riak mengerikan yang tampaknya menghubungkan langit dan bumi tiba-tiba meledak. Akhirnya, itu disertai dengan kekuatan penghancur yang sangat menakutkan yang dengan kejam meretas formasi besar di langit. Bang bang bang! Gelombang riak menakutkan menyapu dengan cara yang gila. Udara inkorporeal benar-benar meledak terpisah pada saat ini, sementara suara gemuruh terus bergema di langit. Semua orang bisa merasakan kekuatan serangan Yuan Chang. Riak sisa dari serangan Yuan Power menyebabkan kulit kepala beberapa ahli puncak 9 tahap Yuan Nirvana menjadi mati rasa. Cahaya dingin berkumpul di mata Lindong ketika dia melihat pemandangan ini. Segera, segel tangannya berubah tiba-tiba saat formasi di langit mulai beroperasi. Mengapa formasi itu beroperasi secara terbalik? Apakah Lindong menjadi bodoh karena dipukuli? Banyak individu bermata tajam berhasil mendapatkan beberapa petunjuk ketika formasi bergerak. Segera, beberapa suara tercengang terdengar. Namun, Lindong mengabaikan banyak suara di sekitarnya. Saat formasi berputar secara terbalik, sinar cahaya yang sangat aneh dengan cepat mulai terbentuk di tengah formasi. Astaga! Sinar cahaya yang terbentuk hanya selebar 1 kaki. Itu tidak mengeluarkan undulasi yang megah. Namun, busur terangkat di bibir Lindong ketika dia melihatnya. Dia dengan cepat menekan jarinya ke depan, saat sinar cahaya tiba-tiba melesat ke bawah. Akhirnya, itu langsung bertabrakan dengan sosok Titanic Yuan Power di bawah tatapan mata yang tak terhitung jumlahnya. Cici! Tanpa diduga, tidak ada suara keras yang terdengar dari tabrakan antara keduanya. Juga tidak ada jalan buntu. Kemanapun berkas cahaya itu lewat, kekuatan Yuan yang agung pada sosok raksasa itu mulai menghilang secara aneh dengan kecepatan yang mengejutkan. Sinar cahaya menyapu cakrawala. Semua orang tercengang saat mereka menyaksikan sinar menembus sosok raksasa Yuan Power.
Itu tampak seolah-olah itu benar-benar tidak dapat memblokir seberkas cahaya. Apa? Ekspresi Yuan Chang akhirnya berubah pada saat ini. Dia bisa merasakan bahkan kekuatan Yuan alami dari tanah itu hancur dimanapun sinar cahaya itu lewat. Apa itu? Kepanikan akhirnya melonjak ke dalam hati Yuan Chang. Tubuhnya tiba-tiba mundur dan menghindari sinar cahaya yang menembak ke arahnya. Astaga! Sinar cahaya bergegas melewati Yuan Chang. Akhirnya, itu menembak ke murid gerbang Yuan di bawah dengan kecepatan kilat. Mendesis. Sinar cahaya itu bergegas turun. Segera, semua orang menyaksikan seluruh tubuh murid gerbang Yuan itu secara aneh menghilang setelah terkena sinar cahaya. Bahkan tidak ada jejak darah atau daging yang tertinggal. Kegemparan. Area di sekitar murid itu dengan cepat menjadi kosong. Semua murid gerbang Yuan terkejut saat mereka menyaksikan adegan ini. Rasa dingin yang mengerikan samar-samar menyembur keluar di hati mereka. Senyum haus darah samar-samar muncul di wajah putih pucat muda Lindong ketika dia melihat kengerian di wajah para murid gerbang Yuan itu. Jejak kebrutalan dan kegilaan muncul dari dalam matanya. Lindong, kamu mencari kematian? Murid Yuan Chang berkontraksi. Saat ia menatap wajah Lindong, rasa dingin juga melonjak keluar dari dalam hatinya saat ia berteriak dengan suara gelap. Lindong hanya tersenyum saat mendengar ini. Setelah itu, dia tiba-tiba membanting tangannya di dadanya. Suara muntah muncul saat darah esensi sekali lagi dimuntahkan dari mulutnya, sebelum memasuki formasi besar di langit. Setelah menerima darah esensi Lindong, tirai tipis mulai mengalir dari formasi alam semesta kuno. Akhirnya, itu langsung membungkus Yuan Chang dan semua murid gerbang Yuan di dalamnya. Lindong, apa yang kamu rencanakan? Apakah Anda berniat untuk memulai perang antara gerbang Yuan dan Sekte Dao? Ling Zhen berteriak. Ekspresinya tiba-tiba berubah ketika dia melihat ini. Seseorang diizinkan untuk melakukan apa saja di tempat ini, bukankah kalian semua juga berbagi pemikiran ini sebelumnya? Seringai muncul di wajah sangat pucat Lindong dalam menanggapi tangisan ledakan Ling Zhen. Namun, senyum itu membuat para murid gerbang Yuan gemetar ketakutan. Aku sudah mengatakannya sebelumnya. Aku akan membuat kalian semua menemani murid-murid Sekte Dao yang mati itu. Lindong menatap murid gerbang Yuan dari atas di langit. Tangannya menyeka darah di sudut mulutnya. Suara yang agak lembut dan lemah bergema di langit, menyebabkan kulit kepala semua orang tiba-tiba mati rasa. Mereka menatap wajah pucat tersenyum Lindong, baru kemudian mereka benar-benar mengerti. Lindong benar-benar bermaksud untuk memusnahkan setiap murid gerbang Yuan. Orang ini adalah orang gila. Rasa dingin naik dari bawah kaki semua orang, dan langsung menyerang bagian atas kepala mereka. Orang ini, bukankah ini terlalu kejam? Sekian cerita Donghua berjudul Wudong Qiankun untuk hari ini. Sampai jumpa besok. Untuk membuat Bejo semakin semangat, jangan lupa subscribe, like, dan bagikan video ini. B.